Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga yang siap katakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik luar biasa kan? Hari ini adik-adik kita sama-sama persiapkan waktu, kita persiapkan pikiran kita, tenaga kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Oh iya, kakak nih, Kak Erda sama Kak Kesia, kita udah siap-siap nih mau memuji menyembah Tuhan. Ya kan, siap kan Kak Kesia? Ya Kak. Adik-adik juga harus siap-siap. Siapkan waktunya, jangan mau dulu terganggu oleh keadaan di sekitarnya. Oke, adik-adik siap-siap, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu. Roh Kudus hadirlah, jamahlah Tuhan setiap adik-adik kami dimanapun berada. Kami percaya Roh Kudus kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup menjamah setiap adik-adik kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam kondisi apapun. Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan mulai dari awal ibadah kami sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yang percaya sama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sebelum kita menyembah muji Tuhan, kita mau sama-sama perkatakan tahun dimensi yang baru, oke? Adik-adik siap-siap ya, ikuti kakak. Tahun dimensi yang baru adalah di mana kita serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala bukan ekor. Oke adik-adik, kita siap-siap memuji Tuhan. Adik-adik coba gerakkan badannya. Kita mau katakan sama Tuhan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Adik-adik siap-siap katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ke depan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
sama-sama dengan semangat kita memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang beri kita keselamatan dan kesempatan untuk hidup. Adik-adik sama-sama ikuti kakak. Kita nyanyikan Kau Tuhan yang mulia. Adik-adik gerakan badannya dan kakinya. Kita mau katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Kau tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Angkat tanganmu jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari siap-siap adik-adik yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Ayo digerakkan kakinya. Siap-siap kita mau katakan Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubah. Angkat tanganmu jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah ya Allah yes. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-pa-pa-pararang. Adik-adik sama-sama gerakan. Para-pa-pa-pararang. Yeay, haleluya. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, biarlah Dia menjadi pengharapan kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu.
Kita mau katakan, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Adik-adik angkat kedua tanganmu, biarlah kita berkata, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Yes. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dari awal katakan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Adik-adik, angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekarang adik-adik saja katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian
memuji-Mu Tuhan. Biarlah dari mulut kami keluar puji-pujian. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Allah kami yang setia. Haleluya. Katakan adik-adik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus baik. Adik-adik berikan waktu untuk Tuhan Tuhan. Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepada Angkat tanganmu. Haleluya. 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 Haleluya selamanya. Adik-adik angkat kedua tanganmu. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku serahkan. Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakai ya Tuhan. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan. Ku serahkan ya Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan Seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Adik-adik angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Tuhan Yesus Tuhan baik. Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. 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 Haleluya selamanya. Iya, shalom adik-adik. Wow, pasti semuanya bersuka cita, amin. Kita mau belajar mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang benar, hormat sama Tuhan. Kita bersatu dalam doa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur boleh beribadah, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Sekarang kami mau dengar, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ajari kami untuk mengerti, dan hari-hari ini kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Semuanya siap belajar, amin. Gak ada yang main-main, gak ada yang sibuk main game, gak ada yang sibuk lari ke sana ke sini. Kita sama-sama duduk diam, tenang, mendengar firman Tuhan. Tahu gak judul cerita kakak pagi ini? Semuanya penasaran? Sama-sama kita katakan, hati-hati dengan mulutmu. Nah, ikuti gerakan kakak, hati-hati dengan mulutmu. Kenapa harus hati-hati dengan mulut, kak? Wow, adik-adik pasti ngerti, pasti selalu dengar ada kuasa di
perkataan kita, ada kuasa di mulut kita, ada kuasa ketika kita berbicara. Artinya kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka yang baik yang akan terjadi. Tapi kalau kita mengatakan kata-kata yang kotor, yang tidak baik, maka sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Mau pilih yang mana? Semua pasti pilih yang baik, amin. Sebelum kita mulai, kakak ajak dulu deh memperkatakan sesuatu. Karena ini kita ada di Pay Alep perkataan. Sama-sama angkat tangan kanannya, tangan kiri taruh di dada, ikuti kata-kata kakak. Saya. Sebutin namanya ya, jangan sebutin nama Kak Apen, nanti cuman Kak Apen yang diberkati. 1, 2, 3, saya. Kalau kakak sebut nama kakak, Apen Damanik mau duduk, tertib, diam, mendengar firman Tuhan. Karena saya percaya dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kita sudah bikin janji, amin. Nah, kakak mau cerita tentang kisah 12 pengintai. Berapa orang pengintai? Ada 12 pengintai. Adik-adik, waktu itu Musa dan bangsa Israel ada di padang gurun, ada di padang Paran. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang untuk menyelidiki tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel sebagai tempat tinggal mereka. Lalu Musa memilih 12 pengintai, yaitu 12 pemimpin dari 12 suku Israel. Ada dari suku Ruben, ada dari suku Simeon, ada dari suku Isakar, Benyamin, Jebulon, ada dari suku Manasye, ada dari suku Dan, Asher, Naftali, Gad, Yehuda, dan Efraim. Adik-adik pasti sudah tahu ada 2 orang yang luar biasa. Kaleb dari suku Efraim dan kakak lupa. Kaleb dari suku Yehuda dan Hosea bin Nun dari suku Efraim. Musa kasih nama Yosua buat Hosea bin Nun. Jadi kita kenal Hosea bin Nun itu adalah Yosua. Amin. Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua dari suku Efraim. Adik-adik dengar, pengintai ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang luar biasa. Jadi bukan orang-orang yang sembarangan, mereka adalah pemimpin dari 12 suku Israel. Amin. Sama seperti kita, orang-orang yang terpilih. Amin. Anak-anak pilihan Tuhan. Pengintai ini 12 orang yang cekatan, gagah, berani, siap bertempur. Sehingga mereka berani mengintai tanah Kanaan. Nah, Musa kasih tugas khusus buat ke-12 pengintai. Sama seperti kita hari-hari ini. Apa sih tugas khusus kita, Kak? Yang jelas belajar. Amin. Terus apalagi? Berdoa. Apalagi? Baca firman. Apalagi? Bantu papa mama di rumah. Yang jelas sesuatu yang baik yang mau katakan amin. Nah, 12 pengintai ini dikasih tugas khusus. Musa menyuruh mereka pergi mengintai tanah Kanaan. Yang pertama mereka harus menyelidiki apakah bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu kuat atau lemah. Apakah jumlahnya banyak atau sedikit, supaya orang Israel, bangsa Israel tahu bagaimana menghadapi, mengalahkan mereka. Yang kedua, mereka harus lihat, selidiki apakah mereka tinggal di tempat-tempat yang berkubu atau terbuka. Kalau berkubu, berbenteng, artinya adik-adik itu perlu persiapan khusus untuk menyerang. Kalau terbuka itu gampang strateginya. Yang ketiga, mereka harus menyelidiki bagaimana keadaan tanahnya. Apakah gemuk atau kurus, apakah pohon-pohonan di sana ada atau tidak. Jadi 12 pengintai dapat tugas khusus dari Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Jadi mereka pergi, 12 orang ini pergi ke tanah Kanaan. Mereka menjelajahi tanah Kanaan, adik-adik. Luar biasa. Mereka berjalan dari pegunungan,
ke lembah, mereka ke kiri, mereka ke kanan, ke depan, ke belakang. Seluruh tanah Kanaan mereka jelajahi, mereka selidiki, mereka lihat dengan baik-baik. Untuk memberi laporan kepada Musa dan bangsa Israel. Untuk mereka tahu strategi merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. 12 orang ini memang luar biasa. Sampai-sampai orang Kanaan nggak ada yang tahu kalau ada 12 orang sedang menyelidiki, melihat-lihat tanah Kanaan. Mereka menyelidiki tanah Kanaan selama 40 hari. Bayangin 40 hari mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang-orang Kanaan gak ada yang tahu. Karena mereka 12 orang yang terpilih yang luar biasa. Amin. Setelah 40 hari, setelah mereka selesai menyelidiki dan mereka siap dengan laporan mereka. Mereka pulang kepada Musa, kepada bangsa Israel di padang gurun Paran. Mereka siap dengan laporannya. Bapak Musa, siap, ini laporan kami. Mau tahu laporannya seperti apa? Mereka bilang gini, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang berlimpah-limpah susu dan madu, gemuk, subur, banyak pohon-pohonan di sana. Mau tahu nggak kami bawa hasilnya? Ada buah delima, ada buah ara, ada setandan buah anggur. Karena banyaknya, karena beratnya, harus 2 orang yang angkat. Bayangin betapa suburnya tanah Kanaan. Mendengar itu mendengar perkataan mereka, adik-adik, pasti bangsa Israel bersuka cita. Amin. Ketika kita berkata-kata yang baik, itu menyemangati orang, memberi sukacita. Tetapi selanjutnya mereka berkata seperti ini. Tetapi bangsa yang diam di tanah Kanaan itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat orang-orang raksasa yang besar-besar, tinggi-tinggi, keturunan Enak ada di sana. Wow, adik-adik, mendengar yang ini, bangsa Israel mulai gelisah, mulai takut. Gimana? Bisa nggak ya masuk ke tanah Kanaan? Atau kami hanya berputar-putar di padang gurun? Tapi Kaleb ngomong gini sama mereka, tetapi kita akan maju dan merebut negeri itu. Tetapi perkataan 10 pengintai ini sudah membuat seluruh bangsa Israel bersedih, adik-adik. Mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan, mereka marah, mereka ngomel sama Musa. Lihat akibat perkataan 10 orang pengintai, seluruh bangsa Israel marah-marah, mereka takut, mereka berteriak. Mereka bilang apa? Lebih baik kami mati di padang gurun. Apalagi selanjutnya mereka nambahin kata-katanya. Mereka berbohong. Coba sama-sama kita buka ayatnya. Bilangan 13 ayat 32. Hati-hati loh, bohong itu dosa. Akibatnya pasti buruk. Papa mama yang lagi sama anak-anak balita, mari sama-sama kita perkatakan firman Tuhan. Kita bantu mereka, amin. Bilangan 13 ayat 32, sama-sama kita baca dengan keras, dengan lantang. 1, 2, 3. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, cerita bohong, ngarang-ngarang tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Artinya apa? Orang makan orang, kebayang gak? Takut gak? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Malah mereka tambah lagi, kalau bandingkan diri kami seperti belalang, mereka tinggi besar. Tahu gak belalang? Paling segini besarnya. Gimana matikannya? Cuman dijentikan aja kak mati. Artinya bangsa Israel pasti gak bisa memasuki tanah Kanaan. Wow, akibatnya apa yang terjadi adik-adik? Seluruh
bangsa Israel mengamuk, marah-marah seperti yang kakak bilang tadi. Mereka bilang apa sama Musa? Lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini, kita mati saja. Dan Musa, kami mau memilih satu orang pemimpin membawa kami balik ke Mesir. Lihat adik-adik akibat perkataan 10 pengintai ini. Walaupun Yosua dan Kaleb ngomong lagi, bahkan mereka sambil mengoyakkan jubahnya karena sedih, karena berduka cita, dengar kata-kata 10 temannya tadi. Mereka bilang apa? Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Tuhan akan memberikan tanah itu kepada kita. Kita akan merebutnya asal kita taat, asal kita hormat, takut sama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Tapi adik-adik dengerin, perkataan 10 pengintai tadi sudah membuat seluruh bangsa Israel benar-benar sedih, benar-benar patah semangat, benar-benar kecewa sehingga marah-marah. Kata-kata 10 pengintai tadi melemahkan seluruh bangsa Israel yang banyak itu. Hati-hati dengan perkataan kita. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita cuma marah-marah di rumah, ngomong yang tidak baik, jawab yang kasar sama papa mamanya, papa mamanya juga bisa dilemahkan semangatnya, malas jadinya. Tapi kalau kata-kata kita baik, tahu nggak? Papanya bekerja dengan semangat, mamanya juga. Kalau papa mama yang diberkati, siapa sih yang menikmati? Kita dong. Amin. Perhatikan kata-kata kita, hati-hati dengan mulut kita. Nah, kenapa Yosua dan Kaleb kata-katanya baik dan membangun, kenapa 10 pengintai tadi tidak? Padahal mereka sama-sama keluar dari tanah Mesir. Perbedaannya di sini adik-adik dengerin. Yosua dan Kaleb benar-benar buka telinga, simak baik-baik semua kata-kata Musa, semua firman Tuhan, lihat baik-baik semua mujizat Tuhan. Contohnya ketika mereka keluar dari Mesir, berjalan di tengah laut Teberau, di tanah yang kering, kebayang gak? Yosua dan Kaleb perhatikan, simpan baik-baik, dan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Beda dengan 10 pengintai itu, ada di situ dengerin tapi gak sungguh-sungguh. Tapi kakak percaya hari ini semua yang dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, katakan amin. Biar kita seperti Yosua dan Kaleb, kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dan adik-adik, lihat seperti kakak bilang tadi, ada kuasa di perkataan kita. Apa yang mereka perkatakan terjadi. Yang pertama kita lihat, bangsa Israel yang banyak itu yang bilang tadi gini, kami mati aja deh di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Semua bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas mati berserakan di padang gurun sesuai dengan perkataan mereka. Tahu nggak berserakan? Nggak ada kuburannya. Wow, perkataan mereka terjadi. Yang kedua, 10 pengintai tadi kan ngomong gini, kita nggak akan mungkin masuk ke tanah Kanaan. Benar, mereka nggak masuk ke tanah Kanaan. Tadi mungkin mereka sudah icip-icip tuh anggurnya 1-2 buah sekali aja. Habis itu mereka nggak icip-icip lagi. Kenapa? Mereka mati kena hukuman Tuhan, kena tulah di padang gurun. Yang baik terjadi yang baik, yang buruk terjadi yang buruk. Hati-hati dengan mulut kita, amin. Dan buat Yosua dan Kaleb apa yang terjadi? Wow, Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu, menikmati buah anggur. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Adik-adik dengar, siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau beruntung? Perkatakan sesuatu yang baik. Apalagi hari-hari ini kita ada di tahun Pei Alep, berbicara menggambarkan mulut. Berarti yang keluar dari mulut kita harus apa? Firman Tuhan, kata-kata yang baik, supaya yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya nih, kalau ada PR yang sulit, jangan bilang saya nggak bisa. Saya pasti bisa, karena saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, gimana caranya supaya kata-kata kita baik? Kita bisa memperbaiki kata-kata kita supaya kata-kata kita enak didengar. Papa mama diberkati, papa mama bersuka cita mendengar kata-kata kita. Wow, kita harus dengar firman Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini.
Amin. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu ibadahnya jangan cuma di hari Minggu. Nih kan video ibadah kita ini kan ada di YouTube. Blessed Up God Family Batu Haji. Adik-adik bisa putar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? Supaya kita terus beribadah kepada Tuhan. Supaya kita terus dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh, dengerin kata papa mama, dengerin kata guru-guru dari sekolah, kata-kata kakak-kakak dari Kids. Lihat, Yosua dan Kaleb benar-benar dengerin dan mereka lakukan dan mereka kuat, mereka bertumbuh, mereka berhasil. Amin. Jadi hari-hari ini apa yang harus kita lakukan, apa yang adik-adik harus lakukan di rumah? Perkatakan sesuatu yang baik, perkatakan firman Tuhan. Amin. Kita lihat ayat hafalan kita, Efesus 4 ayat 29, sama-sama kita baca, ada di layar 2-3 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi adik-adik hari-hari ini mari pakai bibir mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Mulut kita hanya untuk memuji Tuhan. Mulut kita hanya untuk berdoa, menyembah Tuhan. Mengucapkan kata-kata berkat yang membangun, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mau sama-sama bangkit berdiri. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Kita nyanyikan lagu ini sebagai janji kita. Percaya Roh Kudus akan menguatkan kita, mengajari kita berkata-kata yang baik. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami mulut untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk mengatakan sesuatu yang baik. Roh Kudus, mampukan kami berkata-kata yang baik. Kami mau belajar, kami mau dipakai Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi generasi Yeremia, generasi yang luar biasa. Sehingga setiap perkataan kami perkataan yang baik, yang membangun, dan orang yang mendengarnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Adik-adik angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan kita yang manis dengan Roh Kudus menyertai, menjagai, memberkati kita semua. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.